syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Saya percaya saudara semua sehat. Saya percaya saudara semua kuat. Saya percaya semua saudara diberkati. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita percaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita dasar iman yang kokoh untuk kita bisa melangkah dengan pasti, melihat bagaimana janji Tuhan begitu luar biasa, indah dan sempurna bagi kehidupan saudara dan saya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Bapa Joshua Tumakaka, dengan urapan Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu
Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini anugerah Tuhan berkelimpahan bagi setiap kita. Ada firman Tuhan katakan bahwa bila Yesus ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita percaya sebelum setiap kita menghadapi setiap masalah, terlebih dahulu Tuhan telah berikan kemenangan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama-sama kita mau bersuka cita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Percaya Yesus di pihakku, siapakah lawanku? Walau badai masalah mengimpi, menyesakkan meremukkan tulang, tapi satu yang aku percaya, Yesus di pihakku, siapakah lawanku? Ku menang. Sesuai dengan perkataan imanku. Walau badai masalah menghadang, menyerang bagaikan panah api, tapi satu yang aku percaya, Kristus di pihakku, siapakah lawanku? Walau badai masalah mengimpi, menyesatkan meremukkan tulang, tapi satu yang aku percaya, Kristus di pihakku, siapakah lawanku? Ku menang, sama-sama katakan, ku menang. Dia mengenal perkataan imanku. Ku menang, ku menang, ku menang karena Roh-Mu di dalamku. Ku menang, ku menang, ku menang karena Roh-Mu di dalamku. Dia mengenal perkataan imanku. Ku menang, ku menang, ku menang karena Roh-Mu di dalamku. Dia bergerak sesuai dengan perkataan imanku. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengenal setiap perkataan iman kami. Dan Roh-Mu bekerja, bergerak atas setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhanlah ya Tuhanlah kemenangan kami. Tuhanlah segalanya bagi setiap kami. Dan saat ini kami mau sujud menyembah sebagai ungkapan syukur kami, bahwa kami telah menerima yang terbaik.
menerima kebaikan Tuhan, kebaikan Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Aba ya Bapa. Roh-Mu ada tinggal dalam kami. Roh-Mu setia menjaga setiap kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku,
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan kami, kekuatan, penghiburan, kasih setiamu nyata, kemurahan-Mu nyata, kasih Bapa sana untuk selamanya, kasih dan pemeliharaan bagi hidup kami, tak pernah ditinggalkan sendirian. Roh Kudus-Mu ada dalam kami. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh berkata-kata dengan Bapa. Haleluya, 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 Kau pembebas kami Tuhan, Kaulah juru selamat kami, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kau penyembuh kami, Kau kekuatan kami, Kaulah segalanya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya,
seperti Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mau terima berkat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan bagi setiap kami. Perkataan firman-Mu menguatkan setiap jiwa kami Tuhan. Dan membangkitkan setiap roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama angkat tangan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur untuk perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih karena hari ini kami masih ada di dalam keadaan yang sempurna karena anugerah-Mu. Dan kami boleh bersama-sama fellowship, bersekutu, memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti digenapi. Maka berfirmanlah ya Bapa, Roh Kudus urapi setiap kata, kalimat, perkataanku adalah kebenaran-Mu yang memerdekakan. Agar setiap kami dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan dari semua yang mengikat kehidupan kami. Untuk kami menerima anugerah-Mu, hidup di dalam kasih karunia Kristus. Bahkan kami berdiri dan ada di dalam kasih karunia-Mu untuk melakukan kehendak-Mu bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah, dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan bangsa kami juga diberkati karena anak-anak-Mu hari ini berdoa agar kami semua hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita. Mereka yang berduka, mereka yang berkesusahan karena pandemi, karena bencana alam, kami percaya penghiburan, kekuatan yang daripada-Mu memberkati kami. Beri aku energi, kekuatan dan tenaga ya Roh Kudus untuk memberitakan kebenaran-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah ya Bapa,
Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu dengan sukacita. Haleluya. Bersama-sama dengan iman katakan amin. Kita boleh tersenyum, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan mendengar kebenaran firman. Tuhan memberi satu tema, satu judul. Akan diperlihatkan di screen, dasar yang teguh menghadapi 2021. Suatu tantangan yang penuh tanda tanya dan kehidupan yang semakin hari semakin mengancam, banyak orang ketakutan. Dan juga kehidupan moral yang semakin hari semakin hancur dan rusak, tanda bahwa dosa menguasai dunia dan manusia. Tetapi kepada kita Tuhan memberi janji, Dia telah memberikan kepada kita penebusan. Supaya hari-hari ini kita bisa percaya bahwa kita ada di dalam pemeliharaan yang sempurna untuk mencapai rancangan dan kehendaknya bagi kemuliaannya di masa-masa terakhir ini. Kita tidak pernah tahu kapan ini bisa berakhir, tetapi kita tahu bahwa Dia yang memegang masa depan dan memegang kehidupan ini, yang berkuasa di sorga dan di bumi, Yesus Kristus adalah pribadi yang mengasihi kita. Pegang dulu jantungmu, katakan aku percaya Bapa sangat mengasihi aku. Nah, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kolose pada pasalnya yang kedua. Kolose pada pasalnya yang kedua, ini suatu tulisan Paulus yang menulis tentang apa yang Bapa kehendaki buat kita di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya, kita akan bersama-sama membaca. 2, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi dikatakan kamu dibangun di atas Dia. Jadi Kristus adalah dasarnya. Bagaimana kita bisa menghadapi tahun 2021 yang begitu banyak tantangan, begitu banyak kekhawatiran dan tanda tanya dengan percaya. Karena Tuhan mengatakan kepada orang-orang di zaman Israel, Tuhan Yesus di setting Israel mengatakan, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukan kehendak Bapa, melakukan perkataan Tuhan Yesus, dia seperti orang yang membangun di atas dasar yang teguh. Dasarnya itu di atas batu karang. Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Dan dia sedang mengatakan pada waktu itu kepada orang-orang Israel yang hidup di bawah aturan hukum Taurat. Yesus datang mengajarkan tentang kasih Bapanya. Tentang kasih yang datang berasal dari Bapa. Yang tidak menuntut hukum kegenapan hukum Taurat melalui kekuatan manusia. Tetapi justru dia datang membawa kasih, membawa pengampunan, membawa mujizat, membawa anugerah tanpa syarat dan membawa kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran itu datang melalui kehidupan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia katakan kepada orang-orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, kalau kamu mendengar dan melakukan, kamu seperti orang membangun rumah di atas batu karang. Apabila, Tuhan Yesus menggunakan kata apabila ada badai, ada air masuk, rumah itu tetap berdiri. Jadi akan ada saatnya memang setiap orang akan menghadapi ujian iman. Bagi orang-orang yang tidak memiliki iman itu suatu pencobaan yang berat. Tapi di dalam Kristus kita telah memahami, kita menghadapi ujian iman dengan percaya, dengan sukacita. Bahwa kemenangan telah diberikan buat kita karena kasih-Nya. Nah itu sebabnya Paulus juga pernah mengatakan di dalam 1 Korintus 3 kepada para pengajar. Dikatakan Paulus katakan aku telah meletakkan dasar yaitu Kristus. Siapapun yang mengajar dan membangun di atasnya hendaklah membangun di atas fondasi Kristus itu. Karena apapun yang dibangun, pekerjaan-pekerjaan apapun yang dikerjakan di atasnya, apakah dengan emas, perak ataupun dengan jerami, suatu hari akan diuji katanya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali seperti api, semua itu akan terbakar. Dan yang tidak murni akan terbakar. Jadi
Paulus mengatakan kepada orang-orang yang mengajar. Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi. Tapi kemudian kepada kita dikatakan, hendaklah kamu tetap di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi bagi kita ada panggilan. Panggilan karena Kristus telah genapi hukum Taurat dan Kristus sendiri adalah dasarnya. Dikatakan supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Berbuah banyak di dalam Dia. Karena hanya di dalam Dia apabila ujian iman itu datang, kita tidak akan goyah. Kita memahami bahwa apa yang ada di dalam Kristus tidak akan bergoncang. Bumi bisa berlalu. Bulan bisa tidak ada sinar, matahari bisa menjadi gelap dan goncang langit dan bumi. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Dan tidak akan pernah bergoyang, tidak akan bergoncang. Ada lagunya waktu zaman anak-anak. Supaya kita memahami sekarang, banyak orang takut, khawatir. Bahkan di Amerika, sudah ada suatu deklarasi yang luar biasa, bagaimana salah satu menterinya Presiden Biden adalah seorang yang mengungkapkan bahwa dia seorang menteri, artinya public figure, dan seorang pria yang mengungkapkan suaminya juga seorang pria. Dan ini adalah sesuatu yang mempengaruhi kehidupan kita di Indonesia. Itu sebabnya kita harus memahami apa dasar kehidupan kita. Karena ini semua menggoncangkan. Ini semua membuat tatanan-tatanan yang pernah ada secara publik, secara global sudah dinyatakan. Nah, Tuhan mau kita ada tetap di dalam Kristus. Kristus Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Apapun kehidupan kamu, apapun keadaan kamu, Dia menerima kita. Dalam keadaan kita berdosa, dalam keadaan kita tidak sempurna, Dia mau menerima kita. Tapi kita dipanggil di dalam Dia untuk bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia untuk berbuah dari kehidupannya. Sehingga semua yang dosa yang bukan dari Kristus akan dihapus dari hidup kita. Itu sebabnya kalau kita pernah baca di dalam tulisan Paulus di 1 Korintus pada pasal 2 dan pasal 3, ada 3 jenis manusia di situ. Yang pertama dikatakan adalah manusia yang natural. Manusia yang natural. Yang kedua, manusia yang rohani. Yang ketiga, manusia yang daging. Dan Paulus memberikan gambaran bagaimana ada manusia yang memang hidup secara natural. Secara tidak punya koneksi dengan Tuhan. Dia hidup secara jiwanya, pengetahuannya, pemahamannya, pengertiannya tentang ilmu pengetahuan dan apa yang dia rasa, dia dapat pikirkan dan dia bisa pahami. Tetapi kita adalah orang-orang rohani yang telah ditebus, kita mempunyai hubungan dengan Bapa, kita memahami bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita. Kita tidak hidup secara natural. Dan ada orang yang sudah ditebus, percaya Yesus Kristus, tetapi hidup secara daging. Nah, kehendak Bapa kita berakar di dalam Kristus supaya kita hidup sebagai manusia rohani yang memahami bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai sumber-sumber kekuatan dari Bapa di surga. Kalau kita punya rumah atau punya tanah 1000 meter dan kita membangun fondasi 10 kali 10, maka yang bisa dibangun hanya 10 kali 10. Kalau kita punya tanah segi 4, tetapi fondasi kita segitiga, maka bangun yang bisa dibangun adalah segitiga. Yesus datang untuk memberi hidup. Dan Dia katakan, aku memberi hidup supaya mereka, yaitu kita semua yang percaya, memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apapun. Bukan hanya materi, kelimpahan apapun. Supaya kita mengerti hari ini, bahwa apapun badai, apapun keadaan dunia, apapun yang menggoncangkan, bagi kita tetap teguh di dalam Dia yang mengasihi kita. Kita tetap adalah orang-orang yang dipanggil untuk menerima warisan yang Tuhan berikan bagi orang-orang kudusnya. Itu sebabnya kita ditebus, dibayar lunas, dibebaskan dari dosa untuk hidup di dalam kekudusannya, kebenarannya. Kalau kita pernah baca di dalam Ulangan pada pasal 6 ayat 23, kita akan lihat Ulangan pasal 6 ayat 23. Pastor Berti akan baca buat kita. Demikian firman Tuhan, tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Perhatikan, ada satu generasi Israel, Tuhan berkata kepada mereka melalui Musa. Dan perkataan ini perkataan yang kemudian diulang lagi, itu sebabnya disebut di dalam kitab Ulangan. Aku membawa keluar, dia katakan,
Kemudian dengan tujuan apa? Membawa masuk. Bukan hanya keluar gambaran bebas dari dosa. Tapi kemudian masuk di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan Kristus. Surat Yohanes menulisnya begini. Barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, memiliki hidup, memiliki Zoe, hidupnya Yesus. Hidupnya Yesus saking melimpah, dia nggak bawa apa-apa lagi di dunia ini. Karena kemanapun dia pergi, semua yang dia butuhkan seperti tersedia. Bahkan ketika ada kekurangan, hanya roti 5, dia pecahkan yang 5, dan yang 5 itu mencukupi 5.000 orang. Supaya kita memahami kehendak Bapa, kita berdiri di dalam Kristus, berdiri di atas Kristus. Dia bukan hanya membebaskan kita dari kutuk, dari dosa, dari penyakit. Tapi dia mau kita masuk ke dalam kehidupannya yang sempurna. Kehidupan yang sempurna kita pernah baca bahkan dalam konteks Yakobus, dalam konteks pencobaan suatu karakteristik murid Kristus, yaitu orang-orang yang bisa berbahagia, bisa bermegah di dalam segala ujian iman. Orang-orang yang bisa bersuka cita menghadapi tantangan hidup. Dengan bahasa yang lain, 2021 akan banyak kesusahan, akan banyak tanda tanya, akan banyak hal yang kita tidak pahami. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan, tapi bagi kamu dan saya, anak-anak Bapa di surga, justru tahun 2021 adalah tahun kita rest. Karena Tuhan yang membawa kita keluar, dia juga yang akan membawa kita masuk. Dan dia membawa masuk bukan karena kita sanggup berperang, karena dia berjanji. Apakah kamu percaya bahwa dia menjanjikan kesembuhan bagi kamu? Apakah kamu percaya dia menjanjikan kasih Bapa yang begitu besar, yang menerima kamu dan saya apa adanya? Apakah kamu percaya bahwa sebelum kamu memasuki 2021, semua yang baik sudah disediakan bagimu? Karena Kristus yang sudah disalibkan, Roh Kudus sekarang mau bekerja di dalam hidupmu untuk memberi jaminan bahwa kamu pasti diberkati, pasti selamat. Kita semua pasti diberkati dan pasti diselamatkan. Kita boleh tersenyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Katakan haleluya, karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya dia panggil, hendaklah, marilah datang kepada Yesus. Marilah kembali kepada Yesus. Dia mengasihimu. Dia mau kamu dibebaskan dari segala dosa. Apapun keadaanmu. Apapun yang menjadi bebanmu. Apapun yang menjadi kenyataan hidupmu. Dan Tuhan mau kita sekarang menikmati dia di dalam kasih-Nya. Karena dia bukan hanya sanggup. Dia yang berjanji bahwa dia membawa kita keluar dan membawa kita masuk ke dalam kehidupannya. Dia yang memberi tubuhnya dan darahnya. Dia yang katakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Yang kedua, dasar Kristus berhubungan dengan identitas kita. Kita akan baca satu ayat di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 dan 20. 1 Korintus pada pasal 6 ayat 19 dan 20. Demikian firman-Nya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Bapa dengan tubuhmu. Apabila kamu dan saya memahami bahwa kita telah ditebus dengan darah, maka kamu dan saya hari ini juga memahami bahwa kita punya sebuah identitas yang tidak akan tergoncangkan sebagai dasar kehidupan kita, fondasi kehidupan kita. Banyak orang sekarang yang mempunyai pemahaman tentang diversity. Ini berbicara tentang LGBT, tentang homo, tentang gay, yang sudah mulai secara samar di-accept di Indonesia secara legal, baik di perusahaan dimanapun. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kalau kamu seorang gay, kamu seorang homo, kamu seorang lesbian, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tapi tahukah kamu bahwa kamu ditebus oleh darah Yesus bukan untuk dikalahkan keadaanmu. Kamu ditebus oleh darah Yesus untuk percaya bahwa kasih Tuhan sanggup merubah hidupmu. Merubah hidupmu dalam konteks kamu tidak akan lagi mempunyai hasrat yang lahir dari dosa. Kamu akan kehilangan hasrat yang berasal dari si jahat. Sama seperti
Kita manusia normal, seolah-olah normal, padahal di dalam dirinya ada hasrat yang jahat. Sama aja. Bagi kita sekarang, apapun keadaan kita, baik kita dibilang normal, nggak normal, bukan itu. Tapi kehendak Bapa Yesus disalib supaya dosa tidak berkuasa atas kita. Keturunannya bunyinya penyakit tidak berkuasa atas kita. Keturunannya apa? Kemiskinan tidak berkuasa atas kita. Semua yang jahat tidak berkuasa atas kita. Itu sebabnya terimalah kasih Bapa ini. Karena kasih ini yang menjadi identitas kita. Kita orang yang dikasihi Bapa, apapun keadaannya. Jangan lari dari Yesus, datang kepada Yesus. Jangan berontak dari Yesus. Mari terima kebenaran ini. Mari memeluk kebenaran ini. Bahwa Yesus mau mengubahkan hidupmu. Yesus mau mengubahkan ekonomimu. Yesus mau mengubahkan hubunganmu dalam keluarga. Yesus mau menjadikanmu manusia yang mulia di dalam Dia. Itu sebabnya jangan pernah mau menjadi bagian dari kesesatan dunia. Karena dunia mengajarkan supaya kita bisa menerima apa adanya. Fine, Yesus menerima apa adanya. Tetapi jangan lupa, Yesus bukan hanya menerima apa adanya. Dia membawa keluar dan membawa masuk. Dan Dia menyertai di padang gurun. Kamu dan saya sama pun, siapapun akan sama. Kita akan mempunyai ujian iman, akan mempunyai tantangan hidup. Karena banyak dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan yang sepertinya sempurna. Banyak kejahatan yang tersembunyi di dalam akal budi yang tidak terlihat dalam kehidupan yang sempurna. Sama saja. Come to Jesus. Mari datang kepada Yesus. Karena kasih Yesus itu yang membuat kita memiliki identitas. Bahwa kita telah ditebus. Bahwa tubuh ini adalah rumahnya Tuhan. Bahwa Dia mau berdiam, Roh Kudus mau bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Dia mau menjadikan kita mulia. Seperti Dia mulia. Dia mau menjadikan kita dapat menjadi berkat secara maksimal. Karena kehendak Bapa, kita bukan hanya diberkati di dunia dengan fasilitas dunia. Tapi kita diberkati dengan hal-hal yang supranatural. Kalau kita mau melihat kebenaran ini, di dalam Yesus, kenapa Yesus katakan semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Kita harus jalani tantangan hidup. Kita harus jalani ujian iman itu. Tapi kita sudah termeterai untuk menerima kemenangan. Supaya kita percaya hari ini, kamu dan saya adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diberkati, yang telah menerima semua. Katakan dengan iman, semua. Paulus sering menggunakan kata segala sesuatu. Kalau bahasa Inggris King James sering menggunakan kata all things. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pada pasal 2 Petrus 1 ayat 3, 2 Petrus 1 ayat 3 akan diperlihatkan ayatnya. Pastor Berti akan baca buat kita. Demikian firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ada kuasa yang mulia, yang ajaib yang memanggil kita. Ingat, Lazarus di dalam keadaan sebagai orang mati dipanggil Lazarus keluar, dia keluar. Jadi kuasa yang mulia dan ajaib memanggil kita supaya kita menjadi seperti yang dikehendaki. Bukan karena kita berusaha, tapi karena segala sesuatu yang sifatnya rohani yang diperlukan untuk kita mulia, menjadi baik, berprestasi, pulih, sembuh. Dalam segala keadaan kita sudah ada di dalam kita. Sudah ada di dalam kita. Katakan amin untuk itu. Tersenyumlah, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Sudah ada di dalam kita. Sudah ada di dalam kita. Kalau mau berbicara semua hal yang buruk apapun. Semua yang baik sudah ada di dalammu karena Kristus. Tuhan katakan jangan tinggalkan ini. Ayo tetap di dalam Dia, makan dari Dia, minum dari kasih-Nya. Supaya kita menjadi seperti yang Dia kehendaki. Dan kita akan hidup di dalam kemuliaan-Nya. Karena Dia mau memuliakan kita. Di dalam Filipi pada pasal 3, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-14 atau ayat yang ke-13, Filipi pada pasal 4 ayat yang ke-13, demikian firman-Nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang ke-19. Bapakku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada sebagian. Di dalam Kristus segala.
Di dalam Kristus segala yang kau perlukan untuk menanggung segala perkara yang kau hadapi, segala kekuatan sudah disediakan. Segala support sudah disediakan. Segala dukungan sudah disiapkan. Walaupun kau belum melihatnya. Percayalah itu. Bahkan segala keperluanmu, keperluanku bukan dicukupkan dari apa yang ada menurut bank account, menurut jabatan atau kekuatan dunia, tapi menurut kemuliaannya Bapa sendiri di dalam Kristus. Kemuliaannya Bapa di dalam Kristus. Wow, kamu dan saya tidak akan pernah kekurangan walaupun yang kau lihat tidak ada. Karena kemuliaan Bapa itu ajaib. Bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bisa menggerakkan segala sesuatu yang bukan dari sumber-sumber terlihat untuk menjadi berkat bagi kita. Kalau kamu dan saya pernah membaca di kitab Bilangan, Tuhan bilang begini kepada Musa. Musa, kamu kumpulin orang-orang di hadapan gunung batu. Baru kamu ambil tongkatmu, kamu ngomong kepada gunung batu. Supaya diberi airnya. Bayangin, diberi airnya. Musa tidak lihat air, lihat gunung batu. Orang banyak lihat padang gurun dan lihat gunung batu. Tapi Tuhan bilang, kamu berkata supaya diberi airnya. Artinya di dalam gunung batu itu ada air yang tidak terlihat. Di dalam masalah hidupmu ada berkat yang tidak engkau lihat. Di dalam kekuranganmu ada kelimpahan yang Tuhan sediakan yang tidak engkau lihat. Kalau dalam konteks Ishak di tanah Gerar dikatakan Ishak, zaman Ishak belum ada Yesus. Belum ada Tuhan dalam wujud manusia. Dikatakan Tuhan menjumpai Ishak khusus untuk bilang, Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir. Kamu tetap ada di tanah itu, tanah kering dan tanah di mana ada kekurangan. Dan Ishak menabur, di tahun itu juga dia menuai 100 lipat kali ganda. Apabila kamu percaya identitasmu di dalam Kristus, bahwa kamu telah ditebus oleh darahnya, bukan untuk sakit, bukan untuk lemah, bukan untuk menjadi orang-orang yang tidak memahami kekudusan dan kebenaran, bukan untuk menjadi orang-orang cemar, tapi menjadi orang-orang yang percaya bahwa kamu dikasihi. Tuhan mau kamu menerima anugerahnya. Tuhan tahu beban hidupmu, Tuhan tahu kerinduanmu untuk menjadi baik, tapi engkau tidak mampu melakukannya. Tuhan tahu engkau ingin merubah hidupmu, tapi engkau tidak sanggup. Mari datang kepada Yesus. Terima identitas yang baru. Inilah identitasnya. Bahwa kamu adalah anak-anak yang dikasihi. Dia mau mendidik kita. Dan dia mau membawa kita kepada hidup yang penuh kelimpahan. Dan di dalam dia, kamu dan saya pasti diberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita bersuka cita, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Nah yang ketiga, di dalam dasar yang teguh, dasar Kristus. Dasar yang mengatakan aku memberi hidup. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan apapun. Kita memahami tujuan kehidupan kita. Karena tujuan kehidupan kita ini membuat hidup kita jadi simple, jadi fokus, jadi sederhana dan diberkati Tuhan. Dan Tuhan mau kita bukan hanya hidup diberkati, tetapi kita hidup menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan beri. Kalau orang-orang menikmati Yesus Kristus hanya untuk kepentingannya, dia menerima keselamatan yang kekal tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Bapa tidak pernah mau kamu dan saya hidup hanya menikmati separuh keselamatan. Bapa mau kita menikmati seluruh keselamatan dan menerima upahnya. Gambarannya sama seperti seorang misalnya yang terbiasa hidup pas-pasan, terbiasa hidup susah, terbiasa hidup dengan apa yang adanya. Tiba-tiba dia mendapat hadiah tiket naik sebuah trip kapal pesiar. Dan dia bisa menikmati perjalanan yang indah sampai ke tujuan. Dan beberapa hari dalam perjalanan seminggu, mungkin 2 hari sebelum sampai ke tujuan, dia ngobrol sama orang-orang dan ada orang yang tanya sama dia, misalnya tanya sama dia, bagaimana kamu bisa menikmati perjalanan ini? Dia katakan, ya saya menikmati, saya bersama istri, saya bisa menikmati. Ya hanya saja, saya mungkin akan lebih berbahagia kalau saya bisa seperti orang-orang yang di dalam itu, yang menikmati makanan yang melimpah. Kemudian orang yang bertanya sama dia katakan,
Tidak tahukah kamu tiket yang kamu miliki itu sudah membayar semua yang ada di dalam kapal pesiar ini? Kemudian orang katakan itu, aku tidak tahu. Bayangin dia udah mau sampai ke tujuan baru tahu. Baru tahu. Jadi Tuhan memberi tujuan hidup, katakan amin untuk itu. Bukan sekedar memberi tujuan hidup, semua fasilitas yang diperlukan sudah tersedia. Saya sedang berdoa bagi pelayanan ini ketika kemudian saya membaca tentang Musa yang keluar dari tanah perbudakan dan di padang gurun tiba-tiba Tuhan bilang kamu bangun ini, bangun itu, ukir ini, bahkan membuat sesuatu handicraft untuk semua rumah Tuhan dengan teliti. Dan Musa tidak punya pemahaman itu, kenapa? Karena 400 tahun orang-orang yang berjalan bersama dia adalah generasi budak. Generasi yang tidak paham bagaimana membangun apa yang harus dibangun sesuai perintah Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, aku telah perintahkan, aku telah taruh roh keahlian. Ada 2 orang yang ditaruh. Roh keahlian, roh untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka hari ini imani, kamu mungkin merasa tidak ada support yang cukup, tidak ada dukungan yang cukup. Tetapi di dalam tujuan Tuhan, semua yang kamu dan saya perlukan Tuhan pasti sediakan pada waktunya. Katakan amin untuk hal itu. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Dan biarlah kita menemukan itu justru pada masa muda kita. Jangan sampai sebelum pada akhir hidup kita. Kita akan bukan kecewa tapi akan lebih baik. Makanya banyak orang yang bilang begini, waduh Pak, saya terlambat bertobat. Bertobat bukan dari jahat menjadi baik. Bertobat adalah dari tidak mengenal Yesus yang mengasihi, jadi mengenal Yesus yang mengasihi. Dan hidup di dalam tuntunan dan anugerah Roh Kudus. Saya berdoa kita semua diberkati dan memahami kebenaran ini. Itu sebabnya di dalam Yohanes 17 pada ayat 4 akan diperlihatkan ayatnya. Yohanes 17 ayat yang 4, Pastor Berti akan baca. Demikian firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Maafkan saya, bukan bernyanyi loh. Bukan dengan memuji Tuhan loh, dengan nyanyian. Bukan dengan sekedar berkhotbah seperti saya ini. Tapi dikatakan dengan menyelesaikan pekerjaan. Itu sebabnya kehendak Bapa memasuki, kita masih di bulan Januari di minggu terakhir. Memasuki 2021 yang penuh tantangan di dalam kehidupan, bahkan kenyataan hidup bahwa sekarang yang disebut kehidupan yang tidak sesuai firman sudah menjadi hal yang wajar. Dan banyak orang bertanya tentang kekuatan dan kuasa antikris. Tuhan mau kita ada di dasar yang teguh. Apa dasar yang teguh? Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus memahami ini. Percayalah, kamu dan saya ada di dalam Kristus. Dia akan mengubah hidup kita. Jangan takut dengan keadaanmu. Dia memanggil kita semua untuk diubahkan karena kasih-Nya. Roh Kudus yang akan mengubah kita. Saya tidak menghakimi, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk memberi kasih dan memberi hidupnya. Tapi Tuhan mau katakan, Dia mau kita ada di dalam Dia, makan dari Dia, minum dari Dia. Karena semua yang berasal dari Dia akan mengubahkan hidup kita. Dan tidak akan tergoncangkan dalam keadaan apapun. Yang kedua, di dalam dasar yang teguh kita akan memahami identitas kita. Bahwa kita adalah rumahnya Bapa, Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kita. Dia akan tuntun kita, Dia akan pimpin kita, Dia akan ubahkan hidup kita. Dia akan memberitahukan kepada kita semua fasilitas yang sudah Dia berikan kepada kita. Sepanjang kita hidup di bumi ini. Bahkan karena Roh Kudus itu kita boleh minta apa saja yang kita perlukan. Dan yang ketiga, kita memenuhi panggilan kita. Kita tahu tujuan hidup kita. Dan di dalam tujuan hidup kita, kita bisa mengerti. Dan tujuan hidup kita tidak ada di koran. Tidak ada di news. Ada di firman. Apabila kamu dan saya memahami tujuan hidupmu, Roh Kudus akan menuntunmu membaca ini. Walaupun kayaknya nyebelin bacanya, aneh. Tapi baca ini terus menerus. Kamu akan menemukan kehidupan yang luar biasa. Kamu akan mengenali Yesus Kristus. Di dalam satu teks misalnya, di dalam suatu teks Keluaran pada pasal 3 ayat 12.
Ini ayat yang terakhir, benar-benar terakhir. Dan sesudah itu kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Teks Keluaran 3 ayat 12. Kita perhatikan, demikian firman-Nya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Bapa di gunung ini. Musa bertanya tentang apa bukti, apa tandanya bahwa engkau mengutus aku, dengan tujuan supaya dia bisa kasih tahu kepada umat Tuhan. Inilah buktinya bahwa aku adalah diutus Tuhan. Tuhan bilang gini, ini tandanya bagi kamu bahwa aku mengutus kamu. Apa? Nanti kalau kamu udah bawa keluar, nanti masa depan. Tanda yang Tuhan bilang nanti ada di masa depan. Untuk sampai ke situ dia masih harus berhadapan dengan umatnya sendiri, Musa, dan harus berhadapan dengan Firaun. Tapi Tuhan bilang apa? Nanti. Supaya kita paham. Tidak ada seorang pun yang tidak percaya dapat melihat tanda yang dari Tuhan. Inilah tandanya bagimu bahwa hari ini kamu mendengar kabar baik dari Yesus Kristus. 2021 adalah tahun penuh tantangan. Inilah tandanya bagimu, karena hari ini aku mengatakan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena iman di atas dasar yang teguh kamu akan sangat diberkati, dipulihkan, dan menerima anugerah dari Yesus Kristus tanpa batas seperti yang kau imani. Dan biarlah itu terjadi. Kita akan menerima tubuh dan darahnya. Kita akan mengingat kasihnya. Kita akan mengingat dia yang sangat baik, yang telah dihancurkan supaya kita hari ini dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan oleh bilur-bilurnya penyakit kita semua sembuh. Dia yang mulia, dia yang pemilik langit dan bumi, tapi dia telah menjadi miskin supaya dia hari ini memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi semua tantangan, karena kemuliaannya akan mencukupi segala keperluan kita. Dia yang dicambuk sampai babak belur, supaya hari ini kita bisa mengatakan, segala perkara dapat kutanggung, bukan sebagian, segala semuanya dapat kutanggung di dalam Kristus. Dia yang telah memanggil kita tanpa syarat, apapun keadaan kita, apapun kenyataan hidup kita, dia panggil kita untuk kita hidup di dalam dia. Karena di dalam dia kita akan bertumbuh berbuah bagi kemuliaannya. Dan biarlah di dalam dia kita menemukan identitas kita, menemukan tujuan hidup kita untuk memuliakan Bapa dimanapun kita berada, supaya kita tidak akan pernah digoncangkan. Kita akan angkat roti saja, percayakan kasihnya, percayakan anugerahnya. Percaya kalau engkau selama ini ingin hidup kudus dan berusaha hidup kudus, hari ini ada kabar baik. Karena Yesus dipersembahkan di atas kayu salib, engkau telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan kudus karena engkau adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Roh Kudus ada di dalammu. Kalau selama ini engkau ingin menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, karena hidupmu adalah hidup yang berantakan, yang kacau balau, dan kau berusaha dan terus jatuh bangun, hari ini Tuhan katakan semua yang baik sudah dianugerahkan di dalammu. Percayalah dan itu akan melahirkan buah-buah bagimu. Dan kami bersyukur Bapa, biarlah semua kehidupan kami akan menjadi kemuliaan bagimu. Engkau yang telah dihancurkan di atas kayu salib, kami telah dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Bahkan segala dosa kami telah diampuni. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kami sudah sembuh. Roh Kudus mengurapi, berkuasa, dan hidup di dalam kami untuk memuliakan Bapa. Dan inilah kebenarannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan biarlah kami hari ini bersyukur karena semuanya sudah selesai. Ya Bapa, inilah kehendak-Mu, kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman.
Mari kita angkat cawan ini. Tuhan Yesus menebus kita, sehingga kita bukan lagi manusia duniawi yang hidup secara natural dengan pikiran kita sendiri, dengan perasaan dan kehendak kita. Kita juga bukan manusia daging yang percaya Yesus, tapi terus mengandalkan kedagingan kita. Sehingga kita khawatir dan takut, karena apa yang dapat kita kerjakan terbatas. Tetapi oleh darahnya kita ditebus untuk menjadi manusia rohani. Kita percaya segala sesuatu yang baik, yang suci, yang kudus, yang mulia sudah ada di dalam kita. Di dalam Dia segala perkara dapat kita tanggung. Bahkan segala kebutuhan kita Dia sanggup mencukupi kita di dalam kemuliaan dan kemurahan-Nya. Dan biarlah hari ini oleh darah Yesus kita menerima perjanjian yang baru. Menerima perjanjian baru dan kekal. Bahwa segala dosa kita telah diampuni. Kita telah memperoleh pendamaian. Kita telah memperoleh jaminan keselamatan yang kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kita memperoleh perlindungan yang sempurna. Kita memperoleh kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Kita terima darah Tuhan Yesus Kristus karena di dalamnya kita menerima janji. Kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan yang suci kudus, yang akan menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Apabila ada minyak di tanganmu, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kemuliaan, tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Untuk kita mengingat bahwa kita adalah kebenarannya Bapa di dalam Kristus. Bahwa kita adalah bait sucinya, rumah doanya. Dan biarlah dimanapun minyak ini dicurahkan ada mujizat, kesembuhan, berkat, bahkan kasih karunia Bapa dilimpahkan berlimpah-limpah atas kita di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita dasar iman yang teguh untuk menghadapi tahun 2021 dengan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia memberikan apa yang terbaik bagi saudara. Biarlah di tahun ini saudara jadi berkat, saudara jadi terang bagi banyak orang. Kita juga bersyukur kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya sehat, kita kuat, kita diberkati. Dan tiba saatnya saudara dan saya, kita akan datang membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang menjaga, melindungi, bahkan menyertai hidup kami sepanjang tahun 2021 ini. Kami akan melihat bagaimana janji-Mu digenapi sempurna dalam setiap kehidupan kami. Ini saatnya kami akan datang membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Karena kami telah diberkati. Kami memberi dengan iman karena kami percaya apa yang kami beri Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar pelayanan GCCC ini semakin hari semakin diberkati untuk menjadi berkat. Untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami siap memberi dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Yesus, Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Yesus, Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Yesus besertaku. Yesus membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Terima kasih saudara untuk persembahannya. Saya percaya saudara pasti sangat diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus melimpah-limpah di dalam hidup kita, memelihara tubuh, jiwa dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal
sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Siapakah lawanku? Walau badai masalah mengimpi, menyisakan meremukkan tulang, tapi satu yang aku percaya, Yesus itu aku. Siapakah lawanku? Ku menang, ku menang, ku menang karena Roh-Mu di dalamku. Ku menang karena